Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kami hamba Allah yang beragama Islam, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, akan mulai berusaha untuk mengembalikan kehormatan Al-Quran yang selama ini tanpa kita sadari sudah diselewengkan dari makna yang sesungguhnya oleh kitab-kitab tafsir, dengan cara melayangkan surat aduan yang akan kami kirim kepada pihak-pihak terkait yang ada di pemerintahan negara Republik Indonesia. Adapun isi suratnya sebagai berikut. Kami sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, dikarenakan di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membela agama dan negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melindungi kebebasan beragama pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan dikarenakan di dalam agama saya ada kewajiban untuk membela agama dan negara, dengan ini saya ingin mengadukan kitab-kitab yang mengaku menafsirkan dan mengkias-kias Al-Quran kepada Bapak. Karena kitab-kitab yang mengaku menafsirkan Al-Quran mengandung unsur-unsur kesalahan yang sangat fatal. Di antaranya yang pertama, menghina serta merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, menghina dan melecehkan Al-Quran. Yang ketiga, memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menghadirkan hadis yang tidak jelas kesohihannya atau kebenarannya karena bertentangan dengan Al-Quran dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, memecah belah umat Islam ke dalam kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang bersekat-sekat akibat kefanatikan kepada salah satu dari kitab-kitab yang mengaku menafsirkan Al-Quran. Yang kelima, memalingkan manusia dari Al-Quran. Yang keenam, menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Yang ketujuh, merusak akidah umat Islam. Yang kedelapan, dan juga dikarenakan adanya unsur yang menghina ideologi dan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena saya orang yang beragama Islam dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memerintahkan melalui Al-Quran untuk membela agamanya pada surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi, artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Karena atas dasar perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala di atas, maka saya akan melaksanakan perintah di atas dengan mengadukan kitab tersebut kepada Bapak agar Allah merahmati dan meneguhkan kedudukan bangsa dan negara kita. Dikarenakan kitab-kitab yang mengaku menafsirkan atau mengkias Al-Quran yang tersebar di Nusantara ini ada unsur yang bertentangan dengan ayat-ayat pada kitab suci Al-Quran dan memiliki dampak buruk kepada perpecahan umat Islam yang bisa berakibat kepada pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta ada unsur yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran antara lain. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79 yang artinya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata,
ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 7, yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Yang ketiga, Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Yang keempat, Ali Imran ayat 71, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Yang kelima, Quran surat Ali Imran ayat 66, yang artinya, begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui, tapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keenam, Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketujuh, Al-Quran surat Ibrahim ayat 30, yang artinya, dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Yang kedelapan, Al-Quran surat Toha ayat ke-100, yang artinya, barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Yang kesembilan, surat Ibrahim ayat 52, yang artinya, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Yang terakhir, Al-Quran surat Hud ayat 1-2, Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya Aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Ayat-ayat di atas hanya sebagian kecil, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang melarang menafsirkan dan mengkias-kias Al-Quran. Kesalahan pada kitab tafsir yaitu dia tidak menafsirkan Al-Quran, tetapi mendustai Al-Quran, karena kitab tafsir ini memalingkan dan merusak makna Al-Quran dari kebenaran yang sudah benar kepada
pendapat yang menduga-duga dan angan-angan belaka. Dikarenakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berideologi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tersebut yang wajib kita jaga kesuciannya dan kehormatannya bersama. Jika di negara kita ini ada unsur-unsur yang mengandung penghinaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta mampu merusak keseimbangan ideologi negara atau Pancasila, baik secara sengaja atau tidak sengaja, selama itu negara kita tidak akan pernah mencapai masa keemasan. Oleh karena itu, maka kita wajib memperbaikinya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu dan meneguhkan kedudukan negara kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Demikian pengaduan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertimbangkan agar kiranya Bapak memproses pengaduan saya tersebut. Atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih. Adapun di sini adapun kami akan lampirkan satu contoh kesalahan pada kitab tafsir. Di sini kita menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir yang banyak beredar di masyarakat umum. Contohnya pada jilid 1 ayat 24 yang membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan fokus pada lafaz Allah merupakan nama yang tidak diberikan kepada siapapun selain dirinya yang maha suci, maha tinggi. Oleh karena itu dalam bahasa Arab tidak diketahui dari kata apa namanya itu berasal. Di antara para ahli nahwu ada yang menyatakan bahwa nama itu yang dimaksud nama Allah adalah ismun jamid, yaitu nama yang tidak mempunyai kata dasar. Tetapi dalam bahasa Arab Al-Quran, kita fokus ke bahasa Arab Al-Quran ya. Alif Lam Mim itu termasuk satu ayat dari Al-Quran. Jika termasuk satu ayat berarti itu menandakan mempunyai kata dasar atau kata-kata yang membentuk sebuah kalimat. Karena di dalam Al-Quran satu ayat merupakan satu wahyu. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa makhluk atau seorang hamba, satu ayat bisa saja itu sebuah perintah atau sebuah larangan atau peringatan ataupun tentang kabar gembira. Contoh pada kalimat Alif Lam Mim. Ini termasuk satu ayat di dalam Al-Quran yang terdiri dari huruf Alif, Lam, dan Mim. Satu huruf di dalam bahasa Al-Quran bermakna satu kata dasar yang mendasari terbentuknya satu ayat. Begitu juga pada lafaz Allah. Asma Allah memiliki dasar yang jelas sehingga Tuhan yang Maha Esa menetapkan asma itu sebagai nama kebesarannya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu bukan berdasarkan kesia-siaan yang tidak mendasar atau bermakna. Sedikit uraian dasar asma Allah. Dalam ilmu tafsir Al-Quran, kata Allah terdiri dari huruf Alif, Lam, dan Ha. Kenapa di sini ada 3 huruf Lam? Di sini ada satu lam mati dan satu lam yang bertasdid, yang artinya ada 2 huruf lam yang hidup atau yang berharokat. Adapun uraian makna dari kata Allah antara lain, huruf alif melambangkan keberadaan Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat disebutkan. Huruf lam melambangkan sifat hukum keesaan Tuhan. Huruf ha melambangkan kehendak Tuhan. Jadi dalam lafaz Allah
huruf alif lam atau al. Alif yang berharokat dan lam yang tidak berharokat menandakan penguasaan alif terhadap lam yang bermakna Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat disebutkan maha menguasai segala sesuatu. Huruf lam yang bertasdid hakikatnya dua huruf lam yang berharokat dijadikan satu, bermakna kenyataan kalam Tuhan yang Maha Esa pada alam semesta. Dan huruf ha bermakna melambangkan kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa yang nampak pada tanda-tanda yang dapat kita saksikan pada alam yang nyata ini. Berdasarkan pemaparan di atas, penggabungan dari seluruh huruf-huruf yang diikat dengan sifat keesaan Tuhan yang maha sempurna, maka terbentuklah lafaz Allah yang menjadi nama kebesarannya, yang tergabung dari beberapa huruf yang dihiasi dengan tanda baca, yaitu tasdid dan harokat sebagai sifat tanda-tanda kalam kebesarannya. Surat ini akan kami kirim ke beberapa lembaga negara atau pemerintah, antara lain Kepala Polisi Republik Indonesia atau Kapolri, Kepala Polisi Resort Nusa Tenggara Barat, Kepala Polisi Resort Lombok Tengah atau Kapolres Lombok Tengah, Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Jaksa Agung Nusa Tenggara Barat, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah, dan Kepala Desa Sepakek selaku daerah kami. Mungkin hanya ini dari kami. Mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.